adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Adik-adik di rumah, apa kabarnya semua? Luar biasa. Nah, adik-adik di rumah terus jaga kesehatan ya. Nah, sekarang adik-adik di rumah udah pada siap belum untuk mengikuti ibadah? Sudah. Nah, kalau sudah, seperti biasa adik-adik, kita tidak boleh apa? Ya, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh main. Kita harus ikut ibadah ini sama seperti beribadah di mana? Betul, sama seperti beribadah di gereja. Dan jangan lupa adik-adik untuk ajak siapa? Iya betul, untuk ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah kuasa perkataan, menyampaikan pesan Tuhan. Yeskiel bernubuat. Siapakah Nabi Yeskiel? Yeskiel, seorang nabi yang menulis kitab Yeskiel dalam perjanjian lama. Ia adalah imam dari keluarga Zadok dan salah seorang tawanan Yahudi yang dibawa pergi oleh Nebukadnezar. Dia bermukim bersama orang-orang yang diasingkan di Babilonia dan bernubuat selama periode 22 tahun dari tahun 592 sampai 570 sebelum Masehi. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Nabi Yeskiel? Apa saja yang ia lakukan dengan the power of word atau kuasa perkataan dia untuk menyampaikan pesan Tuhan? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kalian dapat mengerti dan mendapat pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih kumpulkan kami. Tuhan masih mengizinkan kami beribadah secara online Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Agar kiranya setiap apa yang kami lakukan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih hari ini? Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau memperkenalkan diri nih. Halo semuanya, nama kakak Kak Theo. Dan sekarang kakak akan didampingi oleh Kak Amel. Dan kita punya teman baru juga nih, namanya Rasya. Oke, halo semuanya. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, izinkan kakak untuk pimpin berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati kami dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami, dan juga dalam firman Tuhan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan, lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai muji menyembah Tuhan, kakak minta semuanya untuk bangkit berdiri. Oke. Karena kasih Tuhan tuh sangat tinggi banget ya Kak, kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Yuk tepuk tangannya ya adik-adik, gerakin badannya. Setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan dari awal ya, katakan. Setinggi-tingginya langit, Loncat ya. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya, beri kemuliaan berikan buat kemuliaan Tuhan. untuk Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik boleh kembali duduk ya. Kita sekarang mau lebih fokus lagi sama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ya adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya yuk. Yes, haleluya. Kita mau nyanyi lagu Yesus, ku suka memuji-Mu. Ku suka memuji-Mu, Yesus, ku suka menyembah-Mu, sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Katakan Yesus. Yesus, ku suka memuji-Mu. Yesus, ku suka menyembah-Mu, sampai kapanpun ku mau bersama-Mu, karena ku mencintai-Mu. Kau lebih berharga. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersama-Mu,
Terima kasih ya Bapa atas setiap anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah boleh memuji, sudah boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Agar firman-Mu bisa tertanam di setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di minggu ketiga ini. Oke, kakak sudah bawakan firman Tuhan di minggu pertama dan hari ini minggu ketiga kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu the power of words atau kuasa perkataan. Nah, hari ini ceritanya berbeda adik-adik, ada cerita menarik, cerita yang gak kalah seru, cerita yang sangat memberkati juga buat kita semua. Dan kalau kamu sudah siap mendengar firman Tuhan, kakak ajak semuanya untuk duduk yang manis. Persiapkan catatan kamu dan perhatikan dengan baik supaya kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kakak akan bawakan cerita firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yeskiel pasal 37. Nanti kakak nggak akan bacakan ini sekarang, tapi adik-adik akan baca lagi nanti ya. Ketika sudah selesai beribadah, kamu baca ulang supaya kamu bisa lebih mengerti firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita, judul dari cerita ini adalah Yeskiel bernubuat. Kita masih membahas yaitu kuasa dari perkataan adik-adik. Nah, kakak akan mulai ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu kali bangsa Israel di zaman Yeskiel adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran atau perintah dari Tuhan untuk bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, ketika Yeskiel bertugas sebagai nabinya Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel adik-adik dan bangsa Yehuda itu mereka sedang tidak ada di negerinya mereka. Mereka sedang dibawa keluar menjadi tawanan. Apa itu tawanan kak? Tawanan tuh begini adik-adik. Mereka dibawa menjadi jajahan atau menjadi hukuman bagi negara-negara yang menjajah mereka. Jadi negeri mereka dihancurkan, harta mereka diambil dan mereka dibawa menjadi tawanan sebagai budak. Mereka akan diperbudak di negara orang, di negeri orang. Dan mereka mendapatkan masalah itu, mendapatkan hukuman itu karena mereka nggak mau lagi taat sama Tuhan. Tuhan hukum mereka, Tuhan bawa mereka ke dalam pembuangan. Pembuangan itu ke negeri yang jauh, bukan negerinya mereka. Negeri orang, di mana di negeri itu mereka tidak bisa menikmati segala sesuatu. Mereka harus bekerja keras menjadi budak. Mereka bekerja untuk orang lain, mereka disiksa, mereka dibunuh bahkan adik-adik. Dan mereka mengalami yang namanya penderitaan. Semua itu berakibat dari karena mereka tidak mau yakin lagi, tidak mau percaya lagi, tidak mau taat lagi sama Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan pada waktu itu ketika orang Israel sedang mengalami kematian. Kematiannya bukan kematian secara fisik adik-adik ya, secara rohani. Mereka sudah mati rohaninya. Mereka gak bisa percaya lagi sama Tuhan. Mereka gak mau lagi yakin dan mau taat sama Tuhan. Nah, mereka dihukum Tuhan. Dan ketika itu Tuhan memanggil Nabi Yeskiel. Tuhan memanggil Yeskiel seperti ini adik-adik. Yeskiel, Tuhan memberikan penglihatan atau gambaran melalui Roh Kudus. Yeskiel mendapatkan penglihatan. Pada waktu itu Yeskiel diberikan penglihatan yang sangat luar biasa. Yang membuat Yeskiel juga pada waktu itu ketakutan adik-adik. Apa penglihatannya? Pada waktu itu Yeskiel melihat ada bukit yang sangat gelap. Gunung yang sangat gelap, tempat yang sangat gelap. Dan di tempat itu banyak sekali tulang-tulang kering adik-adik. Tulang-tulang yang sudah mati, bekas orang-orang yang mati. Tulang-tulang kering, tengkorak-tengkorak yang sudah kering, sudah mati. Dan ketika itu Tuhan berfirman kepada Yeskiel, aku memerintahkan kamu untuk memperkatakan firman atau perkataan kepada tulang-tulang itu. Sehingga tulang-tulang itu akan hidup kembali. Yeskiel mendengar itu. Dia menerima kuasa dari Tuhan. Dan dia mulai berkata seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yeskiel. Dan Yeskiel mulai berkata-kata kepada tulang itu. Dan dia memerintahkan tulang-tulang itu untuk hidup. Dan ketika mulut Yeskiel memperkatakan firman atau perintah atau perkataan kepada tulang-tulang itu, dia memperkatakan bangkitlah dan hiduplah. Dan ketika pada waktu itu ketika Yeskiel memperkatakan itu, tulang-tulang itu mulai bergetar adik-adik.
Tulang-tulang itu mulai bergetar dengan sangat hebat dan tulang-tulang itu mulai membentuk lagi satu sama lain. Yang tadinya sudah hancur, yang sudah terpisah pada waktu itu mulai menyatu lagi. Dan ketika tulang-tulang sudah menyatu, ada urat-urat yang mulai menyatu lagi adik-adik. Tulang-tulang menyatu, urat-urat menyatu, daging-daging yang menyatu lagi. Sampai jadi kulit dan sampai jadi tubuh yang utuh. Dan tubuh itu mulai berdiri, bangkit. Dan ketika tubuh itu mulai bangkit, ada angin ya dari segala penjuru yang berhembus melalui mereka. Di mana ketika angin itu berhembus adik-adik, angin itu menghidupkan orang-orang yang mati tadi. Dari tulang-tulang kering dan mereka bangkit kembali, hidup kembali menjadi tubuh yang baru, tubuh yang hidup kembali. Nah adik-adik, kakak mau cerita begini. Cerita tadi itu bukan kejadian nyata. Tetapi itu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Yang dimana Tuhan mau tunjukkan gini ke Nabi Yehezkiel. Bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Dari perbudakan, dari penderitaan. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang terpecah. Karena ketidaktaatan mereka. Tuhan mau bilang gini, mereka yang tadinya mati, rohani mereka mati, gak mau percaya lagi sama Tuhan, gak mau lagi taat sama Tuhan sehingga mereka menderita di dalam penderitaan mereka. Tuhan mau pulihkan mereka. Mereka yang sakit karena penderitaan, mereka yang mati karena penderitaan, imannya gak bertumbuh, yang mati kepada Tuhan, juga Tuhan mau bangkitkan. Tuhan mau bilang begini, mereka akan saya bangkitkan kata Tuhan, karena aku mengasihi mereka. Mereka akan dipulihkan. Dan mereka harus kembali percaya. Supaya mereka bisa melihat bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan. Supaya bangsa Israel bisa kembali percaya dan taat kepada Tuhan. Dan mereka percaya melihat bahwa Tuhan berkuasa. Dan bahwa dialah Tuhan yang menolong bangsa Israel. Dan pada waktu itu Yehezkiel menyampaikan nubuatan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dia bernubuat, dia berkata kepada bangsa Israel, Tuhan akan memulihkan kamu. Tuhan akan membangkitkan kamu kembali, imanmu yang mati, rohmu yang mati akan dibangkitkan Tuhan lagi, kata Yehezkiel ya, kepada bangsa Israel. Dan kamu akan dipulihkan Tuhan. Dari penderitaan menjadi sukacita, dari kesakitan menjadi kesukaan. Dan Tuhan akan pulihkan negerimu dan kamu akan kembali ke negeri di mana kamu berasal. Dan di negeri itu kamu bisa pulang kembali menikmati berkat Tuhan. Dan itu nubuatan yang diberikan Yehezkiel kepada bangsa Israel. Nubuatan itu diperkatakan adik-adik melalui apa? Perkataan, melalui mulut. Dan hari ini kita belajar adik-adik bahwa perkataan memiliki kuasa. Kuasa apa yang bisa dilakukan oleh perkataan? Di minggu ini kita belajar bahwa perkataan memiliki kuasa untuk membangkitkan adik-adik. Membangkitkan apa? Rohmu yang mati. Membangkitkan apa? Hidupmu yang mati. Mungkin dari sebagian kamu nih sudah mulai malas baca firman Tuhan. Sudah mulai malas berdoa. Sudah mulai malas datang beribadah, datang ke gereja, datang ikut kul. Dan kamu mulai gak mau lagi ikut kegiatan-kegiatan yang ya doa lagi kak, baca Alkitab lagi kak. Kan sudah dilakukan hari Minggu kak. Masa aku harus doa lagi setiap hari di rumah? Nah kakak mau bilang gini, artinya roh kamu sudah mati. Bagaimana caranya rohmu tetap hidup? Perkatakan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu yang membangkitkan rohmu. Kamu yang mati, kamu yang gak percaya sama Tuhan, kamu yang mulai malas-malasan, bisa kembali lagi semangat. Dan kamu juga bisa memperkatakan firman Tuhan buat semua orang di sekitarmu. Karena firman yang keluar dari mulutmu memiliki kuasa. Ingat ya, perkataanmu memiliki kuasa. Di minggu ini kita belajar bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa adik-adik? Membangkitkan. Nah, kuasa membangkitkan orang yang mati. Mati secara roh ya. Dibangkitkan Tuhan, dipulihkan Tuhan sehingga kita bisa kembali melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bersuka cita. Bahkan ketika kita sakit, kita mengucapkan firman Tuhan, kita pasti disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin adik-adik. Nah kakak percaya hari ini kamu belajar hal yang sangat penting yang memberkati kakak dan juga memberkati kamu semua. Dan kakak yakin dari kisah ini kita mulai bisa memperkatakan perkataan yang baik. Jangan lagi memperkatakan perkataan yang tidak berguna, yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan yang tidak membangun. Perkatakanlah firman Tuhan supaya ada berkat yang keluar dari mulut kamu. Dan teman-teman kamu mungkin, orang-orang di sekitar kamu yang dengar kamu berbicara, mereka juga diberkati Tuhan. Mereka bisa dibangkitkan lagi. Yang tadinya mereka mulai enggak percaya Tuhan, yang tadinya mereka mulai lemah, mereka dengar firman Tuhan yang kamu katakan, mereka mulai bangkit kembali, semangat lagi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Dan hari ini kakak berdoa juga buat adik-adik semua, supaya perkataanmu, perkataan yang membangun.
mulut yang membicarakan hal-hal yang baik yang berasal dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa menghafal ayat hafalan di bulan ini dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan tema yang baru dan kita akan belajar lagi sesuatu yang hebat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Shalom, pengumuman Q-Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita, kakak mau ajak semuanya kita berdoa yuk. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri, mengangkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersyukur, kami bisa beribadah. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami selesai beribadah, sebelum kami tutup ibadah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak yang melihat tayangan ibadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka akan diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kesehatan, kekuatan, penyertaan, kasih karunia daripada Tuhan. Kau limpahkan kepada mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka. Dan apa saja yang mereka perbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.